Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak semuanya. Malam ini saya akan memberikan pengetahuan saya yang saya tahu yang terbaik untuk semuanya. Perkenalkan diri saya. Nama saya Upasaka Pandita Sehi Widyananda. Sehi diberikan oleh almarhum Papa. Artinya Se itu sekai, dunia. Hi artinya berbahagia. Nama yang bagus sekali oleh Papa. Dunia berbahagia. Tepuk tangan untuk Papa saya. Kemudian Widyananda diberikan oleh guru kami yang mulia Bante Jinadamo Mahatera. Widya artinya pengetahuan yang lebih, Nanda yang berbahagia, laki-laki yang berbahagia. Nama yang bagus sekali. Tepuk tangan untuk guru kami yang mulia Bante Jinadamo Mahatera. Saya pernah Damayatra ke India 6-7 tahun lalu. Pernah menjadi biku sementara di sana. Tradisi Myanmar. Saya diberi nama Nanda Wamsa. Keturunan yang berbahagia. Kemudian lebih kurang 11 tahun lalu anak terakhir saya lahir 2008. 11-12 tahun lalu. Saya beri nama Ananda yang berbahagia. Jadi semuanya ada hubungan dengan bahagia. Malam ini saya berkesempatan memberikan yang terbaik. Bagaimana supaya bahagia. Tema desana pertama ini akan membahas tentang keberuntungan lahir sebagai umat Buddha. Keberuntungan minimal 8 keberuntungan ini jangan disia-siakan. Ada 4 keberuntungan karena timbunan kebajikan masa lampau. Masa lampau kita sudah banyak berbuat baik. Minimal ada 4 keberuntungan yang kita dapat. Pertama apa itu? Bahwa kita lahir sebagai manusia. Buddha mengisahkan bahwa sangat sulit sekali lahir sebagai manusia. Diumpamakan debu di kuku kita dibanding dengan debu di dunia ini. Bayangkan perbandingan untuk lahir sebagai manusia ini dengan tidak sebagai manusia sangat sedikit sekali, kecil kemungkinannya. Salah satu alam neraka yang paling kecil, makhluk-makhluk yang ada di sana. Alam neraka kan banyak. Salah satu ruangan alam neraka yang paling kecil. Makhluk-makhluknya melebihi semua makhluk-makhluk di alam bahagia. Alam bahagia itu alam manusia dan ke atasnya. Di neraka itu makhluk-makhluknya melebihi makhluk-makhluk yang ada di alam bahagia. Artinya apa? Artinya bahwa untuk lahir di alam bahagia itu sangat sulit sekali. Kemudian keberuntungan kedua karena timbunan kebajikan lampau adalah bahwa kita ini hidup sampai saat ini. Banyak yang pada waktu di
kandungan saja sudah meninggal. Yang di saat bayi saja sudah meninggal, dewasa sudah meninggal, teman-teman kita banyak yang sudah meninggal. Bahwa kesempatan sebagai manusia sudah tidak ada lagi. Keberuntungan kedua adalah kita hidup sampai saat ini. Pergunakan keberuntungan kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita memiliki indria yang lengkap. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, dan sebagainya. Bagaimana kalau kita lahir sebagai manusia tetapi terlahir bodoh? Atau kita lahir tidak bisa mendengar? Kan sulit untuk mendengarkan dhamma. Pergunakan keberuntungan ini. Kemudian adalah keempat, bahwa kita lahir di Indonesia. Negara tercinta ini aman untuk ditinggali. Untuk makan 3 kali tidak sulit. Banyak negara, ya, bukan saja pada waktu pandemi ini, pada waktu tidak pandemi pun dalam keadaan perang, dalam keadaan wabah, dalam keadaan kekeringan. Kita hidup di Indonesia beruntung. Aman, cukup sandang pangan, rumah yang ditinggali nyaman. Relatif aman tinggal di Indonesia. Syukuri. Kemudian ada 4 keberuntungan lagi, bahwa kita memilih Buddha sebagai guru kita. Kita memilih ajaran Buddha. Ajaran kebenaran. Ajaran ini tidak sedikit pun mengajari perang untuk mempertahankan ajarannya. Ajaran ini penuh dengan cinta kasih. Pada saat Petapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi 2600 sekian tahun yang lalu. Pada saat beliau di bawah pohon Bodhi, salah satu yang ingin beliau lihat adalah, Guru Agung kita lihat adalah, melihat dengan mata Buddhanya ke seluruh alam semesta. Bukan alam semesta ini aja, seluruh alam semesta. Apa yang beliau ingin lihat? Beliau ingin mencari guru, tetapi beliau tidak menemukannya. Itulah salah satu keberuntungan kita memiliki guru agung yang sempurna. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Sempurna menempuh jalan ke Nibbana. Pengetahu segenap alam. Pembimbing manusia yang tiada taranya. Guru agung para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Namo Buddhaya. Kemudian keberuntungan yang lain adalah Dhamma telah sempurna diajarkan oleh Sang Bhagawa. Buddha tidak mengajarkan bahwa percaya kepada beliau kita akan masuk surga. Tetapi Buddha mengatakan sila adalah karcis masuk surga. Tidak peduli Anda percaya atau tidak percaya dengan Buddha. Tetapi kalau kita menjalankan sila, menjauhi kejahatan, tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Kalau ingin kita makan ayam, kita makan ayam yang sudah di pasar, yang sudah dalam bentuk bangkai sudah mati, atau di restoran, di rumah makan. Jangan beli yang hidup-hidup. Oh, tolong potong ayam 9 on ini, cocok untuk obat. Itu adalah pembunuhan. Tapi kalau kita membeli yang sudah bangkai, yang harus dimakan, kalau tidak dimakan, mubazir.
Kemudian yang kedua adalah tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak mencuri. Kalau kita ingin sesuatu, minta izin. Kemudian tiga adalah tidak berzina. Cukup satu istri, satu suami saja. Yang keempat adalah tidak menipu, tidak berbohong, mengucapkan kata-kata yang benar. Kemudian yang kelima adalah tidak minum minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, termasuk narkoba. Di dalam ajaran Buddha, salah satu kelebihannya adalah pelimpahan jasa. Kita dapat melimpahkan jasa kepada malu-malu yang tidak kelihatan maupun kelihatan. Setiap hari, setiap waktu. Tapi syaratnya harus ada jasa. Kemudian kelebihan yang lain adalah ehipasiko. Buddha tidak menyuruh kita percaya saja. Percaya dengan dia bahwa akan masuk surga. Percaya kepada dia bahwa akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi datang, buktikan. Jika Anda ikuti ajaran saya, Anda berbahagia, lanjutkan. Jika Anda mengikuti ajaran saya, tetapi Anda tidak mendapatkan manfaat, jangan lanjutkan. Dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, kita memiliki panutan. Sangha yang Arya Sangha. Sangha yang lalu, yang sudah mencapai kesucian. Bahwa Sangha sekarang yang melatih diri menuju jalan kesucian, kesempurnaan. Bahwa ajaran ini sudah ada pendahulu kita, guru-guru kita yang sudah mencapai kesucian, yang tak terhitung banyaknya, bahwa jalan ini adalah jalan yang tidak salah lagi, jalan yang benar. Kemudian yang kedelapan adalah bahwa kita lahir pada saat Buddha Sasana sedang berkembang, mudah diakses. Dhammadesana di mana-mana sebelum COVID ya. Pada saat COVID, Dhammadesana online banyak. Kemudian begitu banyak buku-buku Dhamma yang gratis dibagikan. Di internet, di YouTube, begitu banyak Dhammadesana, bante-bante terkenal. Kemudian yang perlu kita ingat adalah bahwa setelah kita mempelajari ajaran Buddha, bahwa ajaran Buddha ini merubah kehidupan kita menjadi lebih berbahagia, lebih tenang. Kita mendapatkan manfaatnya. Kebahagiaan ini harus kita, Dhamma yang luar biasa ini harus kita kenalkan kepada orang-orang dekat kita. Kemudian yang ke-9 adalah yang paling penting, keberuntungan yang paling penting, bahwa kita berkeputusan, bertekad, berkeyakinan memilih Buddha, Dhamma, Sangha sebagai ajaran kita, sebagai guru agung kita. Sembilan keberuntungan ini sudah ada pada umat Buddha. Kemudian kita mengetahui begitu sulit lahir sebagai manusia. Kemudian Buddha juga mengatakan bahwa manusia ini pada umumnya setelah meninggal kembali ke kampung halamannya.
Apa itu kampung halaman manusia? Kita ini datang sini hanya sebagai tamu. Lahir, tua, mati, lebih kurang 70 tahun sekarang. Udah luar biasa. Kemudian meninggal, kembali ke kampung halaman kita. Apa itu kampung halaman kita? 4 alam menderita. Alam neraka, alam binatang, alam hantu, dan alam raksasa asura. Itulah kampung halaman kita. Kita datang sini hanya sebagai tamu, kemudian meninggal, kembali ke kampung halaman. Kalau kita lahir di alam menderita, sangat susah mau lahir kembali ke alam bahagia, alam manusia dan alam dewa. Ada sebuah kisah dalam kitab suci kita. Kisah sebelum nibbananya Mahamoggallana-thera, salah satu murid utama Buddha yang sangat terkenal kesaktiannya. Beliau bisa ke alam langit, beliau bisa ke alam neraka, beliau bisa melihat hantu dan sebagainya, peta dan sebagainya. Sehingga beliau salah satu murid Sang Buddha yang sangat terkenal. Banyak musuhnya yang iri kepadanya, sehingga merencanakan untuk membunuh Moggallana-thera dengan menyewa perampok. Pada waktu itu Mahamoggallana tinggal di vihara di Kalasila dekat Rajagaha. Perampok mengepung vihara tempat beliau tinggal. Bulan pertama, bulan kedua. Tetapi Mahamoggallana tahu dengan kekuatan batinnya beliau menghilang. Sehingga mereka tidak dapat menangkap yang Arya Moggallana pada waktu 2 bulan itu. Tetapi pada bulan ketiga, Mahamoggallana yang sakti mengetahui bahwa ini adalah akibat dari karma perbuatan di kehidupan lampau yang akan berbuah. Beliau tidak menggunakan kekuatan batinnya lagi. Sehingga para perampok berhasil menangkap beliau, kemudian membunuh, menganiaya Mahamoggallana dengan kejam. Setelah itu mayatnya, tubuhnya dibuang ke semak-semak karena dianggap telah menjadi mayat. Setelah perampoknya pergi, Mahamoggallana dengan kekuatan batinnya bangkit kembali, menyatu kembali, pergi menghadap Sang Buddha di Vihara Jetavana. Tetapi Mahamoggallana mengetahui bahwa kehidupan beliau tidak akan lama lagi, bahwa beliau akan parinibbana di Kalasila. Setelah beliau parinibbana, Buddha mengkisahkan kehidupan lampau Mahamoggallana yang belum mengenal Dhamma, yang adama, bahwa Mahamoggallana pernah membunuh kedua orang tua beliau yang buta. Akibat dari apa? Akibat dari mendengar omongan istrinya yang juga tidak mengenal Dhamma. Itulah salah satu cerita kisah mengenai bagaimana kalau tidak mengenal Dhamma, kalau kita tidak mengenal Dhamma, kita tidak ada pedoman apa itu yang benar, apa itu yang salah. Kemudian ada kisah lain mengenai Anggulimala. Anggulimala sebelum menjadi murid Sang Buddha
karena mendengar perintah gurunya untuk mendapatkan ilmu yang tertinggi, harus membunuh 1.000 orang manusia. Dia sudah membunuh 999 manusia. Kurang satu lagi. Yang terakhir, dia sudah tidak peduli lagi siapa. Dia harus melengkapkan 1.000 orang. Ibunya kebetulan datang untuk menyelamatkan anaknya, untuk menasehati anaknya. Jangan melanjutkan pembunuhan lagi. Beliau sudah sangat ingin memenuhi 1.000 orang yang harus dia bunuh sesuai dengan anjuran gurunya, nasihat gurunya. Dia tidak peduli lagi siapa. Beliau hampir membunuh ibunya untuk melengkapi 1.000 orang yang dibunuh. Kalau beliau sempat membunuh ibunya, tak tertolong lagi. Beliau akan meninggal dan lahir di alam neraka Awiji yang paling dalam. Karena membunuh orang tua adalah 4 parajika yang tidak tertolong lagi. Buddha menyelamatkan beliau. Itulah salah satu kisah tentang Angkulimala yang sempat membunuh 999 orang manusia. Setelah mengenal ajaran Buddha, beliau bertobat, berubah 100%. Kemudian bahayanya tidak kenal dhamma pada zaman sekarang ini. Kalau berkuasa tetapi tidak mengenal dhamma, itu sangat berbahaya. Misalnya kita kenal Adolf Hitler, berapa banyak pembunuhan dia lakukan karena memiliki kekuasaan. Saddam Hussein dan banyak lagi pemimpin-pemimpin kejam dalam sejarah manusia. Ataupun setelah mendapatkan jabatan, melakukan korupsi, tidak mengembang jabatan dengan kebajikan, dengan amanah untuk mensejahterakan rakyat, tetapi melakukan korupsi. Dan ada satu kisah yang menarik. Walaupun kita terlahir di alam dewa, alam Brahma, bahayanya kalau tidak mengenal dhamma. Pada suatu saat ketika Buddha bersama murid-muridnya diikuti oleh Yang Mulia Ananda memasuki gerbang kota Rajagaha. Buddha tersenyum. Yang Mulia Ananda sangat memperhatikan Buddha. Beliau melihat Buddha tersenyum, tentu ada maknanya. Yang Mulia Ananda bertanya kepada Buddha, "Guru, apakah karena seekor babi tadi guru tersenyum?" Buddha mengatakan iya. Kenapa, Buddha? Babi yang cantik itu pada 2 kehidupan lampau adalah seorang Maha Brahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Maha Brahma. Maha Brahma itu adalah terlahir di alam, di atas alam dewa. Alam dewa 6 tingkat, seterusnya adalah alam Brahma.
tingkat ke-7, 8, 9 alam Brahma. Berapa lamanya kehidupan di alam Brahma? Setengah kapa sampai 1 kapa. 1 kapa itu berapa lama? Kita umpamakan sebuah kubus. Lebar, panjang, tinggi kubus itu 21 kilometer lebih kurang 1 yojana. 21 yojana, 1 yojana ya. Ya. Di dalamnya diisi oleh biji wijen full. Biji wijen tahu? Kecil. 100 tahun sekali dikeluarkan sebiji sampai habis isi biji wijen dalam kubus tersebut, itulah 1 kapa. Sangat-sangat lama 1 kapa tersebut. Itulah panjangnya umur dari Mahabrahma. Setelah karma baiknya sebagai seorang Mahabrahma habis, ia terlahir sebagai manusia, seorang gadis yang sangat cantik. Tetapi sangat menyukai kecantikan. Pakaiannya setiap hari diganti, sepatu setiap hari diganti. Orang tuanya kaya raya, mungkin juga suaminya kaya raya. Seperti ada contoh sekarang ya, ada artis ataupun ada petinju yang katanya dia pakainya dipakai 1 hari aja langsung dia buang. Begitulah, karena kebodohannya akan pakaian-pakaian ini, pada waktu meninggal terlahir sebagai seekor babi. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik sekalian, itulah bahayanya tidak mengenal dhamma. Pada waktu saat ini 9 keberuntungan sudah ada pada kita. Tetapi keberuntungan itu hanya di luar diri kita, belum di dalam diri kita. Bagaimana keberuntungan ini benar-benar ada dalam diri kita, menjadikan diri kita benar-benar beruntung, menjadikan diri kita untuk kemungkinan lahir sebagai manusia dan alam bahagia. Peluangnya besar. Yang pertama adalah jadikan Buddha Dhamma sebagai pedoman kehidupan kita, sebagai nafas kehidupan kita. Kemudian, apalagi yang harus kita lakukan? Kita tingkatkan keyakinan kita. Bagaimana meningkatkan keyakinan kita? Ulangi, lafalkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Di mana saja, saat kita teringat waktu yang tepat, saat yang tepat, bahwa kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha selama-lamanya sampai tercapainya Nibbana. Saat kita memuja Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, kita telah memuja 28 Sama Sambuddha. Buddha yang dulu dan Buddha yang akan datang. Memuja semua arahat. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Arahat tak terhingga. Tentu murid-murid beliau, makhluk-makhluk suci yang lain, para dewata pelindung Dhamma, akan berbahagia, akan melindungi kita.
Selalu ulangi, saya Sehiwidyananda berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha selama-lamanya sampai tercapainya Nibbana. Saya Sehiwidyananda berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha selama-lamanya sampai tercapainya Nibbana. Ulangi, ulangi, ulangi. Semoga keyakinan saya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha tak tergoyahkan sampai capainya Nibbana. Tentu setelah kita berlindung, berkeyakinan, kita harus mempraktekkan ajaran Buddha. Sila adalah pondasi ajaran Buddha. Pegang sila kuat-kuat. Pada saat ada manusia lain ataupun tidak ada manusia lain. Karena karma selalu mengetahui. Ingat Bapak-Bapak Ibu, sila adalah karcis ke alam bahagia. Kemudian banyak berbuat kebajikan, agendakan perbuatan-perbuatan bajik. Setelah saya buat kebajikan ini, apalagi kebajikan-kebajikan lain yang bisa saya lakukan, agendakan. Untuk hari ini, besok hari, minggu depan, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Agendakan. Kemudian, latih kebiasaan-kebiasaan bagus. Pagi, pada waktu sadar masih di tempat tidur, latih pengharapan yang baik. Sehat, damai, tenang, bahagia, lancar, sejahtera. Ulangi, ulangi, ulangi. Rasakan damai itu. Rasakan sehat itu. Rasakan bahagia itu. Rasakan damai itu. Semoga saya sehat, damai, tenang, lancar, bahagia, sejahtera. Semoga papa, mama, istri, anak-anak, suami, keluarga besar, teman-teman, sahabat-sahabat, semua makhluk yang berpapasan dengan saya hari ini dalam keadaan sehat, aman, nyaman, damai, tenang, bahagia. Ulangi, ulangi, ulangi. Kemudian bangun, beraktivitas, mandi. Setelah itu, sebelum melakukan aktivitas seperti biasa, kita parita. Parita-parita yang sudah atau biasa kita baca, hafal artinya. Kenapa? Supaya kita tidak tergantung dengan buku parita lagi. Supaya waktu kita membaca parita, kita dalam keadaan mata tertutup, meditasi. Kita menghafal parita, artinya kita ketahui, kita hafal juga. Ini sangat bermanfaat. Karena pada waktu kita sekarang kita menghafal parita, parita itu ada di dalam pikiran kita. Pada suatu saat, mudah-mudahan tidak terjadi. Ketika tubuh tidak mendengarkan kita lagi. Ketika kita ujur, kita bisa mengulang di tempat tidur, di tempat rehat. Kemudian pelimpahan jasa. Setelah baca parita, pelimpahan jasa, patidana. Setelah pelimpahan jasa, kita meditasi. Setelah meditasi, meditasi cinta kasih, meditasi yang lain. Kemudian, ataupun meditasi mengulang nama Buddha, Buddha Nusati. Kita pelimpahan jasa sekali lagi dengan etawata. Jangan lupa,
pelimpahan jasa untuk perdamaian dunia, untuk kedamaian dunia, untuk semua pemimpin-pemimpin dunia, supaya mencintai kedamaian, supaya pandemi ini cepat berlalu. Kemudian pelimpahan jasa untuk negeri tercinta ini, supaya negeri ini pemimpin-pemimpinnya, dari presiden sampai pemimpin-pemimpin terendah, jujur, adil, mencintai rakyatnya. Supaya negeri ini dipenuhi kedamaian, ketenangan, makmur, pandemi segera berlalu. Dan ingat, idang wonya tinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wonya tinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wonya tinang hotu sukita hontu nyatayo. Ingat pelimpahan jasa untuk sanak keluarga papa mama. Dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa bakti, saya limpahkan jasa-jasa yang saya perbuat sekarang, kehidupan lalu-lalu, dan kehidupan yang akan datang kepada papa mama. Bayangkan wajah papa mama. Papa mama masih hidup ataupun papa mama yang sudah meninggal. Bayangkan, kangen, terima kasih dengan penuh bakti, dengan kebahagiaan, dengan keyakinan terhadap ajaran Buddha. Saya limpahkan, saya persembahkan jasa kepada papa mama. Papa mama kehidupan sekarang, kehidupan lalu-lalu. Ayah ibu mertua. Para guru, para pelindung penolong. Semua guru-guru pelindung penolong. Kepada istri, anak-anak, suami, anak-anak, sanak keluarga, adik-adik, keluarga mereka semuanya. Kepada semua makhluk, kepada mereka yang kita sakiti sengaja tidak sengaja, kehidupan sekarang, kehidupan lalu-lalu. Kepada semua makhluk yang berada dekat saya hari ini, esok hari, dan hari-hari selanjutnya. Semoga dengan persembahan pelimpahan jasaku ini, mereka mendapatkan yang terbaik. Semoga mereka mendapatkan keuntungan beraneka warna. Kemudian, kesempatan emas ini, saat kita lahir sebagai manusia, saat sehat jasmani rohani, cukup sandang pangan, Buddha Sasana berkembang. Kuatkan tekad kita. Latih meditasi dengan kontinu. Baca parita pagi, malam dengan kontinu. Sediakan waktu untuk kita setiap hari untuk berbuat kebajikan. Di mana saja praktekkan metta, karuna, mudita, ubeka. Itulah vihara dalam hati kita yang harus kita bina, kita kembangkan kualitasnya semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin bagus. Demikian Dhamma Desana. Kita latih kebajikan, kita latih kebiasaan-kebiasaan bagus. Kita latih hati yang mudah memaafkan. Kita latih hati yang penuh cinta kasih. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.